Come on. Come on. Don't make me do this myself. Send me home. Halo penonton yang budiman, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka scroll-scroll HP tanpa tujuan? Sebuah film yang dibintangi Abang J. Wade kita, dan di film ini bernama John Falcon, yang mana pada opening filmnya sendiri kita akan diperlihatkan kondisi John yang menyedihkan karena dihantui rasa bersalahnya saat peperangan. Bahkan John berniat mengundi nyawanya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah tersebut. Ternyata John memang belum ditakdirkan untuk mati, mungkin itu karena masih ada orang yang memerlukan bantuannya, sehingga John memang sudah seharusnya tetap hidup dan memaksimalkan potensinya untuk berbuat baik. Dan inilah dia, Falcon Rising. Kisah dimulai saat John didatangi adik perempuannya bernama Cindy, di mana Cindy ini diketahui adalah seorang aktivis kemanusiaan yang ditugaskan untuk menolong anak-anak di sebuah wilayah pinggiran Brazil, tepatnya favela yang memang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Namun apa yang terjadi setelah beberapa waktu kedatangan Cindy di favela, ternyata dia ditemukan telah terdampar di pinggiran pantai dengan dipenuhi luka yang sangat serius. Entah ulah siapa itu dan apa motifnya, namun hal tersebut cukup membuat kaget polisi di sana. Nama dari polisi yang menemukan Cindy ini adalah Katarina, di mana dia ditugaskan untuk mengawasi serta melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk favela. Dan mari saya perkenalkan juga dengan dua orang polisi yang merupakan detektif Kesatuan Kepolisian Rio de Janeiro. Mereka berdua adalah Tiago dan Carlo, di mana mereka ini ditugaskan untuk menyelidiki setiap kasus kriminal yang terjadi di favela. Safety. Vem aqui! Puta! Vai te fuder, porra. Setelah mendapat kabar atas insiden terdamparnya Cindy yang merupakan aktivis dari Amerika, Tiago dan Carlo pun lantas menemui Manny, yakni wakil konsulat Amerika di Brazil, untuk memberinya kabar tersebut. Dan Manny pun cukup dibuat kaget lantaran Cindy merupakan adik kandung dari temannya sendiri, yakni John, yang kita tahu John adalah seorang tentara yang cukup tangguh di medan perang. Is she alive? Barely. You know her? Setelah itu Tiago dan Carlo terlihat menangkap beberapa orang penduduk favela karena disinyalir telah menyelundupkan senjata ilegal, namun sepertinya ada penduduk yang kurang senang atas hal tersebut sehingga hampir saja terjadi baku tembak di sana. Melihat tak ada kemungkinan menang melawan penduduk favela, Tiago pun lantas membuat negosiasi dengan mereka, yakni menantang petarung terbaik favela untuk duel dengan rekannya, yakni si Carlo. Di mana kesepakatannya adalah jika pihak favela menang melawan Carlo, maka dia akan melepaskan buronannya dan tidak akan pernah kembali lagi. Namun jika pihak tersebut kalah, maka Tiago akan membawa buronannya dan akan lebih sering datang ke sana. Adeus. Ternyata kemampuan Carlo memang bukan kaleng-kaleng dan terlihat jelas perbedaan gaya bertarung dari keduanya, sehingga bisa dibilang bertarung favela tidak ada apa-apanya dibandingkan si Carlo. Sementara di tempat lain, berita tentang insiden yang menimpa Cindy pun akhirnya sampai juga ke telinga Babang John, dan betapa kagetnya dia atas hal tersebut mengingat adiknya ini adalah wanita yang baik-baik yang rasanya cukup ganjil. Dia bisa terlibat aksi pembunuhan. Manny. John? Singkat cerita, tibalah John bersama Manny di rumah sakit tempat di mana Cindy dirawat. Dan saat melihat kondisi adiknya tersebut, John pun kembali teringat saat masa peperangannya, di mana hal itu sempat membuat Manny khawatir. John tidak bisa mengontrol dirinya. John, you okay? Tak lama datanglah Tiago yang memang ditugaskan menyelidiki kasusnya si Cindy, namun saat ini Tiago memang belum menemukan petunjuk apapun mengenai siapa pelakunya. Akan tetapi menurutnya Cindy mungkin terlibat kasus perampokan oleh penduduk setempat. Namun tampaknya John tidak puas dengan kesimpulan konyol itu sehingga dia pun bersikeras ingin pergi ke Brazil untuk melihat sendiri TKP kejadian.
exactly a tourist destination. I'm not your regular tourist. Sesampainya di sana, John pun diperkenalkan dengan Katarina, yang mana saat mereka tengah mengobrol-ngobrol tiba-tiba, iya, saat ada suara yang mengagetkan secara refleks, John pun langsung mengambil pistol milik Katarina sehingga mereka berasumsi bahwa John bukanlah orang sembarangan. Awalnya pria tersebut tak ingin bicara apapun mengenai Cindy, namun setelah babang John mencelupkan kepalanya ke lubang kloset, si pria itu pun akhirnya mau buka suara mengenai pelaku yang telah membuat Cindy menderita, di mana pria tersebut memberikan sebuah alamat yang menjadi tempat bisnis si pelaku. Sementara di tempat lain, Tiago terlihat akan melakukan pemusnahan besar-besaran kepada para pemuda yang dianggap kriminal di favela, yang sebenarnya hal tersebut terlalu berlebihan. Mengingat bahwa walaupun mereka melakukan bisnis ilegal, mereka masih berjasa terhadap warganya sendiri. Go, 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 go! Kembali kepada si John yang saat ini tengah menuju titik lokasi tersangka sambil memeriksa berkas milik si pria tadi, yang ternyata ditemukanlah bahwa pria ini bernama Lima dan pekerjaannya adalah memalsukan berkas-berkas bea cukai. Ah, shit, these are fake. Dan bersamaan dengan itu, Tiago dan anak buahnya terlihat sudah membantai puluhan penduduk favela, sehingga sampailah di satu titik di mana satu anggota dari Tiago tak sengaja melihat beberapa pria Jepang dengan setelan rapi sedang mengangkut beberapa anak kecil. Down! Down! Officer requesting backup. Location, favela northwest, cul-de-sac. Menariknya, saat Tiago datang ke sana dan melihat orang Jepang itu sudah tertangkap, si Tiago itu justru membunuh anggotanya sendiri. Ternyata Tiago ini telah bekerja sama dengan kelompok Yakuza yang tinggal di Brazil, di mana dia dengan sengaja mengkambing hitamkan seluruh pemuda yang ada di kota ini demi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh para Yakuza tersebut. Kembali kepada si John yang sudah sampai di tujuan, di mana dia menyuruh Manny untuk pulang, sedangkan dia sendiri akan masuk sendirian ke dalam markas yang menjadi tempat bisnis ilegalnya para Yakuza. Dan dengan tubuh kekar berototnya, John pun menghadapi satu persatu anggota Yakuza tersebut yang sebenarnya cukup mudah baginya, sehingga hal itu membuat si wanita Asia yang merupakan pengelola tempat itu merasa khawatir dan menghubungi sang bos alias ketua geng para Yakuza. アメリカ人が先ほど乗り込んできて手を焼いております。 Erica is causing trouble at my place of business. Dan kita pun akan diperlihatkan betapa kejamnya beliau ini, di mana si bos Yakuza tersebut dengan santainya menusuk si pria yang ada di klub malam waktu itu karena dianggap telah mengkhianati dia dan kelompoknya. Kembali ke si John yang masih bertarung dengan beberapa orang Yakuza, dan tak lama muncullah Tiago dan rekannya yang menyuruh John untuk segera berhenti. John pun menunjukkan sebuah koper yang ditemukannya, di mana si John yakin bahwa isi dari kertas tersebut merupakan bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh para kelompok Yakuza tersebut. Mr. Chapman, why don't you give me Mr. Lima's briefcase? We'll handle it from here. Namun saat akan pergi, si John pun tersadar bahwa tadi Tiago sempat menyebutkan sebuah nama yang merupakan nama dari pemilik koper, padahal si John sendiri tidak memberitahunya apa-apa. Menyadari Tiago telah bersekongkol dengan para Yakuza, John pun meminta Katarina yang juga berada di sana agar menjaga keamanan adiknya di rumah sakit, karena dia sendiri berencana mengikuti kemana Tiago pergi. Sementara di rumah sakit tempat Cindy dirawat, tanpa seorang pun yang menyadari ternyata wanita berperawakan Asia tadi kembali datang untuk membunuh Cindy. Beruntungnya saat itu Katarina datang tepat waktu dan segera membunuhnya di sana. Kembali kepada John yang saat ini berada di bagasi mobilnya Tiago, yang ternyata Tiago menuju sebuah dermaga tempat di mana anak-anak akan diselundupkan. Diam-diam John pun keluar dari bagasi tersebut dan segera menghubungi Manny agar mengirim polisi ke sana. Manny, it's me. I found the girls, the missing favela kids. The Yakuza are shipping them off to Japan.
Sembari menunggu polisi datang, John pun memutuskan untuk menghabisi mereka semua dengan hanya bermodalkan tekad serta keinginan luhur. John pun ternyata bisa dengan mudahnya melumpuhkan satu persatu dari mereka. Hingga akhirnya tibalah kesempatan dua bajingan tengik di film ini untuk dihabisi, siapa lagi kalau bukan Tiago dan Carlo. Di mana awalnya John sempat beradu tembakan dengan Tiago yang membuat Tiago sendiri sempat terpojok. Beruntungnya Carlo cepat datang ke sana dan menghalangi John yang akan membunuh rekannya tersebut. Tampaknya kemampuan bela diri Carlo memang belum cukup hebat untuk mengalahkan si John yang memang bertubuh besar serta kekar tersebut. Sehingga Tiago pun berniat membantunya juga, namun sepertinya Tiago ini malah lebih parah dari rekannya tersebut. Saat mereka berdua akan menyerang si John kembali, muncullah si bos Yakuza dengan katana kesayangannya, di mana mereka bertiga berniat menyerang si John secara bergiliran, namun apalah daya, kemampuan mereka bertiga ternyata belum cukup. Bahkan Tiago dan Carlo dibuat tak berdaya olehnya. Kini hanya tersisa si botak saja, dan untuk melawannya John pun mengambil dua buah besi yang digunakan sebagai senjatanya sehingga pertarungan tersebut bisa sedikit seimbang. Namun seperti yang kita tahu, pemeran antagonis biasanya akan kalah. Setelah pertarungan itu selesai, Tiago sepertinya menyesali apa yang telah dia perbuat, lantas kemudian menyerahkan kunci lokernya kepada John, di mana di sana terdapat berkas orang-orang pemerintah yang dibunuh oleh geng Yakuza. Dan Tiago pun akhirnya bunuh diri di tempat itu. Setelah semuanya berakhir, John ternyata masih memiliki masalah, yakni kondisi adiknya yang tidak mungkin bisa sembuh dengan cepat. Sehingga dia harus tetap dirawat di rumah sakit dan tentunya biayanya juga tidak sedikit, sehingga mau tidak mau John harus menerima tawaran Manny. One other thing you have to consider, Cindy's condition. And if I take the job, you'll make sure Cindy's taken care of. Tamat ending yang mengejutkan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai rekap film kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Saya pamit bertugas dan sampai jumpa lagi di rekap film selanjutnya.